Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan berdoa. Kami datang padamu Tuhan Yesus mengucap syukur untuk segala berkat, kemurahan-Mu, pimpinanmu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Engkau Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, sumber kekuatan yang memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 59 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Saudara yang dikasih Tuhan, tim lari estafet dari Jamaika memenangkan medali emas di Olimpiade Beijing pada tahun 2008. Tapi sayangnya tidak lama kemudian, mereka didiskualifikasi dan medali emas yang mereka sudah dapatkan diberikan kepada juara yang kedua. Penyebabnya adalah karena 1 dari 4 pelari dalam tim Jamaika terbukti menggunakan doping. Tidak sedikit olahragawan yang menggunakan obat-obatan tertentu untuk menambah kekuatan tubuhnya. Bahkan bukan hanya olahragawan saja, orang-orang biasa juga ada yang suka menggunakan doping untuk meningkatkan stamina. Berbicara tentang kekuatan, secara rohani kita semua butuh kekuatan. Dan untuk itu perlu kita ketahui dari mana sumber kekuatan itu dapat kita miliki. Kita perhatikan Mazmur 59 ayat yang ke-9. Di situ tertulis, ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Pemazmur menyatakan Tuhan sebagai kekuatannya. Dia menyebut Tuhan dengan kata kekuatanku. Hal ini bukanlah sekedar sebuah kalimat yang berbunga-bunga, tapi benar-benar sebuah pernyataan yang lahir dari dalam hatinya, bahwa memang Tuhan adalah kekuatannya. Itu sebabnya pemazmur berkata bahwa ia mau berpegang pada Tuhan, dalam arti bahwa ia mau mengandalkan Tuhan, karena dari Tuhanlah datang kekuatan dan perlindungan. Dalam bahasa Ibrani ada satu sebutan untuk Tuhan, yaitu El Gibor, dan makna El Gibor adalah Allah yang perkasa, atau Tuhan yang maha kuat. Tuhan itu kekuatan kita, saudara. Karena itu kita perlu bersandar kepadanya dan mengandalkan Dia selalu. Sehubungan dengan kekuatan secara rohani, kita perlu mengerti bahwa ada 3 sumber kekuatan kita. Yang pertama adalah sumber kekuatan kita datang dari Tuhan. Sebagaimana Mazmur 59 ayat 9 ini, kekuatan kita datangnya dari Tuhan oleh Roh Kudusnya yang ada di dalam kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 tertulis, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jangan cari yang lain saat kita lemah, tapi carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Hanya di dalam Tuhan dan dalam firman-Nya kita mendapatkan kekuatan. Yang kedua, saudara, sumber kekuatan kita adalah melalui doa. Dalam Matius 26 ayat 41 tertulis, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kehidupan tanpa doa membuat kita menjadi lemah. Doa mengundang kekuatan dan kuasa Allah masuk dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, kita menjadi kuat melalui proses pergumulan. Seorang olahragawan yang baik akan senang menjalani proses latihan untuk meningkatkan stamina dan kekuatannya. Bukan dari doping, tapi dari ketekunannya menjalani proses, maka ia akan semakin kuat. Jangan kita kecewa, saudara.
ketika kita ada dalam pergumulan. Sebab pergumulan merupakan proses untuk menguatkan kita, menjadikan kita semakin kuat dan beriman kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang lemah, merasa tidak berdaya, merasa putus asa, mari ingat bahwa ada satu solusi kita yang sejati, yang memberikan kita kekuatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan cari kekuatan dari yang lain, sebab hanya Tuhan sajalah yang sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan kita. Di dalam Dia kita akan kuat dan selalu akan berkemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah gunung batu, kota benteng kami. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang maha kuasa, yang kuat, dan yang dapat melakukan segalanya. Kami mau bersandar dan percaya kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk tidak meninggalkan kehidupan doa kami, tapi tetap setia dan tekun dalam berdoa. Tolong kami juga supaya kami tetap sabar dalam setiap proses pergumulan yang ada. Kami percaya lewat setiap proses yang ada, Tuhan menambah kekuatan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk semakin mengerti akan kehendak-Mu dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami bawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan dan kesejahteraan. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mengenal-Mu, percaya kepada-Mu, dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa hidup bersandar pada Tuhan, yang adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.